enggak, maksudnya di sini sekolah. Kita ke informasi lainnya, saudara. Sebuah kapal motor cepat atau speedboat yang membawa 18 penumpang terbalik di perairan Pagai, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 7 orang dilaporkan selamat, sementara 11 lainnya masih dicari tim SAR. Senin malam, tim SAR gabungan mengerahkan 2 kapal untuk pencarian kapal motor yang terbalik di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Terdiri dari 1 kapal besar dan 1 kapal kecil milik Basarnas. Tim SAR gabungan mencari dengan menyisir perairan Pagai hingga radius 1 km dari titik koordinat kapal yang dilaporkan terbalik. Peristiwa terjadi pada Senin siang pukul 11 WIB dan baru dilaporkan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan, speedboat tersebut membawa 18 penumpang, yakni rombongan kantor pemerintahan daerah setempat termasuk anggota DPRD Kabupaten Mentawai. 7 orang dilaporkan selamat usai berenang ke daratan. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menyampaikan kronologi isi laporan awal dari seorang kepala dusun kepada tim SAR. Diduga kapal terbalik akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Kepala dusun dari Mapinang yang menyampaikan bahwa benar ada 6 orang dari penumpang bot itu yang terbalik di antara penyeberangan Pagai Utara dan Sipora atau di Sawang itu. Mereka sampai di daratan sekitar pukul 17.30, di mana mereka telah berenang sekitar lebih kurang 6 jam dari tengah laut menuju pantai. Lalu kemudian sekitar jam 8, jam setengah 9 tadi, kami terhubung dengan salah satu korban namanya M. Dia menyampaikan bahwa mereka ini membagi tugas, ada yang tinggal di... Titik koordinat terbaliknya kapal cepat sepanjang 12 meter tersebut terakhir berada di sekitar 32,7 mil laut dari desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Awalnya speedboat akan menyeberang dari Pulau Pagai Utara, tepatnya Sikakap, menuju Pulau Sipora. Hingga Selasa dini hari, tim SAR masih mencari lokasi kapal dan 11 penumpang yang dilaporkan hilang. Kondisi cuaca laut juga terus dimonitor tim SAR guna memastikan keamanan dan efektivitas operasi. Pencarian akan dilanjutkan Selasa pagi. Saudara, peristiwa serupa terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah kapal pemancing terbalik di perairan Lekok. 3 korban hilang masih dicari tim SAR, sementara 2 orang ditemukan tewas. Pencarian 3 pemancing yang hilang dilakukan di sekitar pelabuhan hingga lokasi kapal terakhir sejak Senin pagi hingga siang. Tim SAR mengerahkan 5 perahu karet dan 6 perahu milik nelayan setempat. Hingga Senin sore atau hari pertama pencarian, 3 pemancing masih dinyatakan hilang. 3 korban yang dinyatakan hilang bernama Muzaki, warga kota Pasuruan, Kariman, warga Kabupaten Pasuruan, dan Reza dari Kabupaten Malang. Proses pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada Selasa pagi. Upaya pencarian kita lakukan 2 tahapan. Tahapan pertama tadi jam 9.20 sampai dengan jam kurang lebihnya 12.45 dengan menurunkan 5 perahu karet dan 6 perahu nelayan. Pada saat siang hari itu kita juga tetap menurunkan 5 perahu karet. Dari data yang dirilis oleh kepolisian bahwasannya data yang hilang masih 3 orang. Pada Senin 14 Juli, nelayan setempat dan tim SAR gabungan menemukan seorang korban tewas tenggelam akibat perahu terbalik diterjang ombak. Setelah sebelumnya seorang korban tewas juga telah dievakuasi. Peristiwa bermula ketika 18 orang pergi memancing ke tengah laut pada Minggu pagi. Namun dalam perjalanan kembali, kapal diduga dihantam ombak besar hingga terbalik akibat cuaca buruk. Belasan orang terlempar ke laut. Sebagian berhasil diselamatkan nelayan setempat. Namun 3 orang dinyatakan hilang dan 2 pemancing ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pilu, seorang gadis berusia 16 tahun di Cianjur, Jawa Barat, diduga jadi korban pemerkosaan 12 pemuda yang beberapa diantaranya masih di bawah umur. 10 orang pelaku sudah ditangkap polisi. 10 pelaku ditangkap di lokasi berbeda.
Kasus ini terungkap setelah ayah korban merasa curiga dengan anaknya yang tak pulang selama 4 hari. Ternyata diketahui korban dibawa 4 pemuda untuk ngopi bareng hingga akhirnya diperkosa bersama pelaku lainnya. Setelah mengalami keluhan, orang tua korban langsung melapor ke polisi. 10 pelaku ditangkap dan 2 orang lainnya masih diburu polisi. Bapak korban selaku pelapor mendatangi Polres Cianjur dalam hal ini unit PPA melaporkan kejadian tersebut bahwa anaknya telah menjadi korban persetubuhan oleh 12 orang. Hanya kita selidiki, kemudian kita dalami, ini berhasil kita amankan sebanyak 10 orang. Yang 2 orang lagi posisinya masih di Jakarta dan masih kita cari. Dan modusnya adalah membujuk dan merayu korban ini untuk diajak ke suatu tempat. Kasus ini juga sempat menjadi bahasan di DPR. Bahkan Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman bilang, saya mengecam keras serta mengutuk terhadap para pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan seksual seperti ini. Apalagi yang menjadi korbannya ada gadis di bawah umur 16 tahun. Selain itu, Abdullah, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB juga bilang kejadian ini sangat mengoyak nurani. Seorang anak diperkosa oleh belasan pria. Ini bukan hanya kriminalitas, tapi sudah masuk dalam kategori kebiadaban. Negara tidak boleh lunak terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Saya minta para pelaku dihukum seberat-beratnya, termasuk diberi hukuman kebiri sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, hingga kini penyebab pasti tewasnya Arya Daru, diplomat muda Kemlu, masih misterius. Polisi targetkan minggu ini akan merilis kasus. Bagaimana mengungkap misteri tewasnya diplomat Kemlu ini? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti bersama rekan saya, Adisti Larasati.